wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jamaah subuh yang dirahmati Allah. Baiklah, sambil getanyo tapreh kadangna acara yang lain, sedikit getanyo isi dengan pengajian seperti biasanya, yaitu di halaman 122. Halaman 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal dan lazim atasmu hai laki-laki dengan bersungguh-sungguh pada memutuskan akabah ini. Lazim olehmu hai laki-laki dengan bersungguh-sungguh pada memutuskan akabah ini. Ini masuk dalam kesimpulan daripada uraian tentang akabah syukur. Setelah getanyo dapat melewati sesuatu yang menjadi rintangan dalam berbuat ibadah dan juga merupakan suatu godaan-godaan dalam berbuat ibadah, maka masuklah getanyo dalam akabah syukur. Wajib getanyo mensyukuri di atas segala nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Yang utama ilikut yaitu nikmat sanggup getanyo hindari daripada rintangan dalam berbuat ibadah ataupun godaan-godaan dalam berbuat ibadah. Karena ilikut godaan tanyo sehingga hantruk-truk bak pebun ibadah nyo naput macam. Begitu juga rintangan bagi tanyo dalam berbuat ibadah juga put macam. Nyo mandum-mandum kalih nak uraikan oleh Imam Ghazali ilikut. Ini sebagai kesimpulan di hinaike, yaitu tentang masalah bersyukur di atas segala taufik Allah yang kanebi ke getanyo sehingga tanyo sanggup terhindari rintangan dalam berbuat ibadah. Bersungguh-sungguh hai laki-laki, wajib getanyo dengan bersungguh-sungguh memutuskan akabah ini, memutuskan hino melewati. Getanyo bersungguh-sungguh bak terhadapi, bak terlewati rintangan-rintangan yang kali kebukahilikut akabah ini. Sedikit belanjanya, banyak faedahnya, besar kadarnya. Arti sedikit daripada belanjanya, modal hek getanyo, susah getanyo nyo bacut sebenarnya. Yang raya faedah kan bacut sagai bak tar kekang dro tu sehingga beruh dalam kejahatan faedah. Lempah raya nijuk oleh Allah Ta'ala fahala daripada sanggup getanyo mengendalikan diri getanyo sehingga haruh dalam kejahatan. Nyo kegekun sedikit belanjanya, banyak faedahnya, besar kadarnya, keadaannya itu amat jalil kadarnya. Artinya raya balasan ba Allah Ta'ala, raya derajat ba Allah Ta'ala, mulia derajat di sisi Allah Ta'ala. Dengan sebab getanyo sanggup menghindari segala rintangan dan godaan dalam berbuat ibadah. Dan tilik olehmu akan dua asal. Coba kita perhatikan dua yang mendasari tentang perkara mensyukuri nikmat Allah. Salah satu daripada keduanya itu coba kita perhatikan tentang nikmat, yaitu nikmat itu sesungguhnya diberi kepada orang yang mengetahui akan kadarnya. Nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala sesungguhnya hanebi oleh Allah kecuali kepada urung-urung yang memang tahu bagaimana menghargai nikmat itu sendiri. Nyo dijuk nikmat oleh Allah Ta'ala ke urungan sehingga pakan oleh Allah tamah-tamah nikmat ke goknyan karena goknyan tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah, karena goknyan tahu bagaimana mulia kadar dan derajat nikmat itu sendiri. Ini yang pertama, yaitu sehingga Allah Nabi nikmat ke orang tersebut. Cuman nikmat ini bekna seolah-olah lah agapan getanyo harta saja-saja, bukan. Karena nikmat itu kan ada dua. Ada nikmat yang bersifat dunia, ada nikmat yang bersifat agama. Ikut pembahasan ji.
Nikmat dunia apa saja yang getanyo dapatkan dari Allah Ta'ala dalam udip getanyo. Adapun nikmat agama lagi makrifah, ilmu, iman, itu semuanya adalah nikmat agama yang sesungguhnya, yang pada dasarnya hakikat daripada nikmat yang ke nikmat agama sebenarnya. Yang hakikat draw nikmat. Jangan salah getanyo mengartikan ataupun sedikit keliru dalam mengartikan makna nikmat, sehingga seolah-olah berharta, jabatan, kemewahan dalam udip nyan sangat kecil, monyonya nyan yang utama nikmat katanya, sehingga tak mau habis bak nikmat tersebut. Padahal ada nikmat yang paling raya yang dijuk oleh Allah Ta'ala, yang jih dapat membahagiakan katanya dunia dan akhirat. Lagi nikmat ilmu, nikmat makrifah, nikmat agama yang gekun Jadi yang kenikmat itu sesungguhnya diberi kepada orang yang mengetahui akan kadarnya. Kadarnya yaitu orang yang tepu bagaimana cara mensyukurinya ataupun derajatnya, tingkatannya, dan sanya telah mengetahui akan dia itu orang yang syukur. Nyen orang yang bersyukur sangat tahu bagaimana derajat nikmat itu, bagaimana harga nikmat tersebut. Dan dalilnya itu firman Allah Ta'ala. Sebagai dalilnya itulah ada perkataan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala menghikayahkan daripada ucapan orang kafir pada dan menolakkan atas mereka itu. Ucapan orang kafir yang seolah-olah orang kafir ini menganggap dirinya yang diberi nikmat oleh Allah, seolah-olah harganya, sehingga Allah Ta'ala menolak tutur orang kafir tersebut dengan firman-Nya. Apa kata Allah? Aha ulai manallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Ini hikayah Allah Ta'ala terhadap tutur mereka itu. Adakah segala mereka itu yang dikarunia Allah atas mereka itu daripada antara kami? Adakah segala mereka itu yang dikarunia Allah atas mereka itu daripada kami? Nyo sebenarnya tutur kafir yang dihikayah oleh Allah Ta'ala, diceritakan oleh Allah Ta'ala bak Nabi Muhammad, di mana orang kafir itu menganggap mereka itulah orang-orang yang beruntung yang mendapat nikmat daripada Allah. Duduk gekun bak ujung ayat, tiadakah Allah Ta'ala itu yang lebih mengetahui dengan orang yang bersyukur? Bukankah Allah sangat mengetahui siapa daripada hamba-hambanya yang dapat mensyukuri nikmat Allah? Artinya Allah sangat tahu so yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yaitu tidak ada lain kecuali orang yang beriman, yang lurus imannya, bukan orang kafir. Orang kafir menganggap bahwa mereka itulah orang-orang yang beruntung di dalam dunia, sehingga mereka diberi apa saja dalam hidupnya, sehingga mereka itu menganggap mereka itulah yang mendapat nikmat Allah Ta'ala. Padahal yang sesungguhnya nikmat itu diberikan kepada orang-orang yang tahu bagaimana cara mensyukurinya. Telah menyangka mereka itu yang jahil. Jahil ini kafir maksudnya. Isangka leurung kafirnyan bahwasanya nikmat yang besar dan bangkitan yang mulia sesungguhnya diberi bagi orang yang ada banyak harta, dan yang mulia mereka itu sebutannya dan bangsanya. Nyukunyo anggapan mereka itu, anggapan orang-orang yang jahil bodoh, maksudnya hina orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menganggap yang bahwa nikmat yang raya-raya dum, segala sebab-sebab sehingga mereka itu sampai kepada derajat tinggi dalam dunia, sesungguhnya yang nikmatnya menurut mereka adalah yang banyak hartanya, yang mulia keturunannya, mulia bangsanya, besar jabatannya, yang kenyan yang nikmat. Nyan anggapan mereka itu kafir. Mau menyutanya urung mukmin, urung beriman, kan fokus kenan yang sesungguhnya nikmat. Maka berkata mereka itu, ikun le urung kafirnya, apa hal fukara dengan sangka kamu daripada abid? Abidnya maksudnya kan abid, hamba berbuat ibadat, lamid dianggap, dan orang yang merdeka yang fukara. Artinya bagaimana kamu lihat, coba kamu perhatikan mereka itu orang-orang gasin, yang mereka itu daripada golongan hamba-hamba lamid, atau mereka yang merdeka tapi mereka itu juga fukara. Apakah mereka itu diberi akan nikmat yang besar dengan sangka kamu tiada kami nyai kelewatnya?
Artinya ikun le urung kafirnya ba urung mukmin tente ke urung mukmin, apakah menganggap oleh mereka itu nya ikun le urung kafir, apakah menganggap mereka itu yang mendapat nikmat, padahal mereka itu adalah orang-orang rendah, lamit-lamit, fukara, orang-orang fakir. Apakah mereka itu menganggap mereka itu mendapat nikmat yang besar? Tidak, melainkan kamilah yang mendapat nikmat yang besar. Dan berkata mereka itu atas jalan takabur. Ini adalah ungkapan mereka itu dengan penuh kesombongan. Karena orang kafir itu kan penuh takabur, penuh kesombongan dalam ucapan-ucapan mereka itu, sehingga menganggap oleh mereka itulah yang mendapat nikmat daripada Allah. Dan bersenda-senda, artinya dipekim, dipula-ula orang-orang mukmin, karena mereka menganggap orang kafirlah manusia yang pantas untuk mendapat nikmat Allah. Nyom dalam kitab lain geken dengan gharar ataupun ghurur, yaitu menganggap dia itu orang yang disayang oleh Allah, padahal mereka itulah orang yang telah disesatkan oleh Allah. Ada tanya orang mukmin kalau nanti wate Allah Taala nabi nikmat kepada katanya, nya nikmat dalam dunia ile, nikmat senangkah, nikmat sehatkah, harta, karir katanya meningkat laju-laju, tanya semakin jauh dari Allah, tanya semakin jauh dari agama. Kita menganggap bahwa kita adalah orang yang sangat disayang oleh Allah Ta'ala, padahal getanyanya berada dalam gurur. Kita telah tertipu dengan keadaan yang getanyo raih uronyo. Apa itu? Yaitu nikmat-nikmat tadi ya. Jadi berkata mereka itu atas jalan takabur dan bersenda-senda, putraikun segala mereka itu yang dikarunia Allah atas mereka itu di antara segala kami yang banyak ini yaitu kena pegah awaknya nikun bahwa kamulah yang le Nabi Allah Ta'ala, kamulah yang berhak untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Maka dijawabkan mereka itu Allah Ta'ala dengan faedah yang sangat cemerlang. Artinya ngejawab tutu mereka itu kafir dengan firman Allah Ta'ala yang cukup jelas, yaitu firmannya alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Artinya adakah tidak, artinya bukankah Allah Ta'ala itu lebih mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur? Yang dijawab li Allah Ta'ala, artinya Allah sangat tahu siapa sesungguhnya orang yang bersyukur dan siapa sesungguhnya orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka takdir kalam bahwasanya Sayyid yang karim, sesungguhnya nikmat, makna Sayyid yang karim ke Allahnya. Sayyid yang karim yaitu maksudnya Tuhan yang sangat mulia, sesungguhnya memberi akan nikmatnya akan orang yang mengetahui akan kadarnya. Sesungguhnya Allah nunjuk nikmat kepada orang yang sangat tahu berterima kasih kepada nikmat itu sendiri. Olehnya nikmatnya nunjuk pula oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dapat genilai, artinya gedeoh bohyum nikmatnya ataupun gerasakan yang bahwa nikmatnya sesuatu yang berharga yang datang daripada Allah. Dan sesungguhnya yang mengetahui akan kadarnya itulah orang yang berhadap atasnya dengan sendirinya. Makna sendirinya dengan dirinya dan dengan hatinya. Jadi sesungguhnya orang yang tepu meyum nikmat Allah, berharga nikmat Allah Ta'ala, itulah orang yang berhadap jiwa dan raganya kepada Allah. Nyukunya orang yang te'oh bohyum nikmat Allah. Mana hana te'oh bohyum nikmat Allah, dum nikmat Allah yang dijuk kepada katanya hana yum dum pakan, karena nikmatnya yang te'ohjuk adalah hanya orang yang jiwa raganya berhadap kepada Allah Ta'ala, yang kan jauh dari Allah, maka dipilihnya akan dia atas orang yang lainnya. Nyokonya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang kan orang yang lain. Dah orang yang dipilih oleh Allah yang tahu bagaimana mensyukuri nikmat Allah, manusia yang berhadap kepada Allah dengan jiwa dan raganya. Ini makna diri dan hatinya, jiwa dan raganya. Dan tiada ia menghiraukan dengan barang yang ditanggungnya daripada kepayahan. Jadi orang yang menghadap jiwa raganya kepada Allah Ta'ala dalam mensyukuri nikmat Allah, dia tidak pernah menghiraukan payahnya dalam mensyukuri nikmat tersebut. Sebabkan sih kan waktu pelihara nikmatnya dengan barang hana gehiraukan, hana gepaduli dengan barang yang ditanggungnya daripada kepayahannya, daripada belanja pada menghasilkan dia. Lagi benar tak pegah, karena sesungguhnya nikmat diantaranya kan nikmat ilmu,
untuk mendapatkan ilmu kan perlu kekuatan, perlu belanja. Nyogoknya hana mau memperdulikan berat susah yang dipikul demi untuk mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga setelah mendapatkan nikmat tersebut dia mau mensyukuri nikmatnya. Kemudian senantiasa ia berdiri pada pintunya menunaikan syukur akan dia. Setelah pertahankan nikmat, habis tenaga, kadang-kadang habis harta, olehnya goknya juga selalu berada di pintu Allah, artinya dalam jalan yang benar, di dalam mensyukuri nikmat tersebut. Menukah urung-urung yang benar-benar mensyukuri nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Dan adalah pada ilmu kami hanya mantang urayan lipat bunuh kena tentu Allah bunuh. Dan adalah pada ilmu kami yang dahulu arti menunggu oleh Allah, yaitu lagi yang kana menurut ilmu kami Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, Allah yang sangat mengetahui. Artinya awaikan kamu tepu putramu tepu kepada Allah segala mereka yang du'afa, yang mengetahui mereka itu akan nikmat ini dan mendirikan dengan syukur akan dia, maka mereka itulah yang lebih utama dengan nikmat ini. Kamu memang ponkan kamu tepu atas ilmu Allah Ta'ala cik kalam azalikan, ponkan kamu tepu yang bahwa urung-urung yang hina, artinya du'afanya, urung yang takalan hina dalam pandangan dunia, rendah dalam pandangan dunia, tapi mereka itu dapat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, nikmatku kata Allah, nyokonyo urung yang paling utama untuk mendapatkan nikmatku. Maka tiada itibarkan dengan kaya kamu, kemurahan kamu, dan kemegahan kamu, dan pemalu kamu, dan bangsa kamu, dan sebutan kamu, nyo ata bunuh mandum. Kan gekalan nikmatnya naret, ret kaya getanyo, murah getanyo, megah getanyo, bangsa getanyo, sebutan keturunan getanyo, kan kenaret oleh Allah. Kan kenaret. Sesungguhnya kamu sangka nikmat sekaliannya di dalam dunia ini, maka di dalam dunia ini mata benda dunia dan sebutan nyo mentang urayan tutu Allah bunuh. Kamu menganggap kata Allah bahwa yang sesungguhnya nikmat itulah mata benda. Kenyan uronyo seolah-olah dalam anggapan getanyo ataupun dalam anggapan kaphi, yaitu bahwa seolah-olah yang nyo nikmat mata benda dunia, sebutan gelar getanyo yang raya, bangsa keturunan getanyo, kemegahan yang kenyan seolah-olah yang nyo nikmat. Tiada agama, sang-sangkan agama, ken hak, ken kebenaran dan makrifah. Seolah-olah kenyan yang nya ilmu. Persih lagi kita nyo tetap pegah rezeki kana. Cukup merezeki. Sang-sang yang nyo rezeki kan nyo yai tameng uro, tameng malampeng, harta dan macam-macam lah. Padahal ilmunya kenya rezeki paling raya. Makrifahnya kenya rezeki paling raya. Dapat duk dalam majlis ilmunya kenya rezeki paling raya. Itanya je yang sang rezeki. Duk dalam majlis ilmu kenya rezeki, sehingga katanya han betah pakat karena kita menganggap itu bukan rezeki, karena kita menganggap itu seolah-olah bukan suatu nikmat. Padahal katanya sempat taduk dalam majlis ilmu, sempat taat kepada Allah Ta'ala, dibuka jalan mudah bagi katanya untuk dekat dengan Allah. Sebenarnya itulah yang sesungguhnya rezeki. Karenanya kan sebagai perbekalan ke katanya, sehingga rezeki akan katanya bah sehingga nyo lagi keberahino aju, yaitu yang getanyo manusia orang yang tak anggap kemegahan itulah sang yang nyo nikmat. Tiada agama sangken agamanya seolah-olah kenikmat dan hak kebenaran dan makrifah nyo masuk ino hak ino ilmu seolah-olah kenyan yang nyo nikmat. Dan sesungguhnya kamu membesarkan yang demikian itu dan bermegah-megah kamu dengan dia, bukan yang demikian itu hakikat nikmat. Yang na lagi tanyo tamu bangga-bangga uronyo ret kaya, ret bangsa, ret gelar, sebutan dan sebagainya. Kena ret itanya oronyo yang tamu bangga-bangga dan bermegah-megah kamu dengan dia. Bukan demikian itu hakikat nikmat. Kenyan ke yang nyo nikmat sebenarnya ne pegah. Dan hakikat itu nikmat agama dan ilmu dan makrifah. Nyo yang sesungguhnya nikmat yang dijuk oleh Allah. Kunci getanya untuk bereh dunia akhirat kanyo kan agama yang bereh. Karena menyo bereh agama, nyo bereh ilmu, bereh makrifah, insyaallah bereh segalanya. Tiadakah kamu lihat, tiada hampir kamu menerima akan agama ini? Bukankah? Coba kita perhatikan. Ya kita udah pegah. Nyo gekelamnya urayan nipat yang geberah oleh Allah benar. Bukankah kamu hampir saja tidak kamu menerima tentang agama?
tentang ilmu dan tentang hak kebenaran. Kan karap hanta tuang nyan sebagai nikmat, seolah-olah yang jih yang nyo nikmat ikatanya. Hai kebukti orangnya bakro teman-teman. Soraya ikatanya pekerjaan dengan wate semayangnya menteng, yang penilaian jih. Soraya ikatanya ilmu dengan lale, tatim lale daripada ilmu minta ilmu. Tatim mitanya pakai wate untuk pekerjaan, padahal wate semayang kadang beuk tu. Yang bakro teman-teman dum. Apakah ibadah ini, ilmu ini, makrifah agama nyo merupakan suatu nikmat yang agung bagi kitanya, ataupun urusan dunia? Nyo menurut pandangan iman masing-masing, menurut bagaimana pengaruh iman dalam jiwa kitanya. Tiadakah kamu lihat, tiada hampir kamu menerima akan agama ini dan ilmu dan hak, melainkan karunia dan anugerah. Ingkar dan ingkar atas orang yang mendatangkan kamu dengan dia. Ya kan, jadi sang-sang seolah-olah kenya yang nyo ilmu yang perno, ilmu yang hanta tung, ilmu yang geju, ilmu yang hanta agama yang geju, agama yang hanta terima, yang ke seolah-olah hidanyo yang nyo nikmat, yang ke hipa urusan dunia, monyo yang kenya sang-sang kecil rendah nyo ke dengar ke pegang. Dan demikian itu karena menghinakan kamu akan demikian itu. Ini tanda rendahnya katanya. Dan sedikit hirau kamu dengan dia. Kan ubud peduli katanya dengan agama orangnya. Yang kejut rendah seolah-olah makrifah ilmunya rendah dalam pandangan katanya. Dan bahwasanya segala orang yang du'afa ini berbunuh-bunuh akan diri mereka itu atas demikian. Berbunuh-bunuh akan diri mereka itu atas demikian agama ini. Dan membuangkan yang mulia-mulia. Coba kita perhatikan orang-orang yang kita anggap rendah, du'afa kan, mereka itu tidak tampil dalam urusan dunia. Mereka itu bersungguh-sungguh sampai kadang-kadang mau menghilangkan jiwanya, raganya. Untuk apa? Untuk agama, ya kan? Nyokonyo karena itu suatu nikmat. Rela mereka itu berbunuh-bunuh akan diri mereka itu atas demikian agama ini, dan membuangkan yang mulia-mulia mereka itu padanya. Sehingga pakan getem berharta, getem yang tinggal sesuatu yang agung, yang mulia dalam pandangan manusia demi untuk gucuk agama karena itulah nikmat yang sesungguhnya. Dan tiada menghiraukan dengan barang yang luput, dan tiada menghiraukan orang yang menyakiti. Hana mau tahu koknya, hana merempuk harta, hana merempuk jabatan, hana mau tahu penting agama tegak, agama itu lurus, dan tiada menghiraukan orang yang menyakiti. Begitu juga orang yang menyakiti. Yang ke lagi tanya orangnya, perjuangan katanya sabah balai kampung, dikna urung sakiti katanya. Sakiti gede. Yang penting itulah nikmat terbesar dalam kehidupan tanya. Sanggup kita yang berjalan di atas syariat yang dibawa Rasulullah. Selesai. Hanya menang saja yang geperjuangkan. Jadi tiada menghiraukan orang yang menyakiti dan berseteru mereka itu atas demikian. Bak dapetin ilmu yang guna pegah, bak dapetin agama, bak dapetin makrifah tu, bak dapetin taat tu. Nyo kan urung dum senang katanya. Kok le urung pesakit katanya. Tidak mau tahu dia. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah mempertahankan nikmat yang besar. Ayo musuh gede. Atas demikian itu supaya kamu ketahui bahwasanya mereka yang mengetahui akan kadarnya dan yang mahir dalam hati mereka. Nyoko pegah. Sesungguhnya mereka itulah yang mengetahui akan derajat nikmat itu sendiri. Gekira mahir hati, terbuka hati mereka itu membesarkan dia untuk dapat mensyukuri nikmat Allah, dan mudah atas mereka itu liput tiap-tiap sesuatu yang lainnya. Artinya mudah bagi mereka itu untuk mengetahui yang mana yang sebenarnya yang mesti kita syukuri, yang mana yang sebenarnya hakikat daripada nikmat itu. Maka baiklah bagi mereka itu menanggung akan tiap-tiap yang payah padanya. Makna baik mudah. Maka mudahlah mereka itu dalam menghadapi kepayahan, di dalam mempertahankan dan bersyukur di atas nikmat, dan menghabiskan sekalian umurnya di dalam mensyukurkan dia. Maka karena demikian itulah sepatut dengan nikmat ini, dan akan minnah juga nikmat yang mulia, maka sepatutlah lagi nyoke kena pegah cara kita pertahankan nikmat yang sesungguhnya, yaitu walau kedeh hilang raga, hilang jiwa tanyo, demi untuk mempertahankan nikmat yang sesungguhnya, ilmu, agama, makrifah. Telah terdahulu pada ilmu kami, dan telah kami tentukan mereka itu dengan dia, tiada kamu. Maka inilah
artinya yang kena pegah nyo mandum-mandum memang karena dalam ilmu kamu kata Allah nyo mandum urayan atau tutu Allah benar ke perkara itu nyo mandum karena dalam ilmu kamu kata Allah siapa mereka yang mau mensyukuri nikmat dan siapa tidak telah kami ketahui. Yaitu sesungguhnya yang betul-betul orang mensyukuri nikmat, orang yang dapat menganggap, dapat melihat, merasakan bahwa berharganya nikmat yang nujuk oleh Allah Taala. Nyamban maka inilah nyo kaji eno menteng. Kemudiannya berarti kesimpulannya manteng lagi tanyo manteng kepegah bag tanyo yaitu mensyukuri nikmat Allah Taala yang mentahinan. Baik tanyo seolah-olah nikmatnya tentang nikmat dunia mantang padahal bukan nikmat akhirat, nikmat dunia, nikmat agama yang sesungguhnya nikmat. Kajinya wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad